Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Karila Tersia Brutarigan sebagai host, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan pelajar saat ini, yaitu bijak menggunakan AI di era digital. Nah, di zaman sekarang, teknologi artificial intelligence atau AI semakin sering digunakan, terutama dalam dunia pendidikan. Banyak siswa dan mahasiswa mulai menggunakan AI seperti ChatGPT untuk membantu mengerjakan tugas, mencari informasi, hingga memahami materi pelajaran. Namun, muncul satu pertanyaan penting, apakah menggunakan AI untuk mengerjakan tugas termasuk tindakan curang? Nah, untuk membahas hal itu, saya sudah bersama tiga narasumber, yaitu Yasmin, Farhaini, dan Maranatha. Halo semuanya. Halo semua. Nah, sebelum membahas AI lebih jauh, kita mulai dari konsep Society 5.0. Terlebih dahulu, Yasmin, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Society 5.0 ini? Nah, konsep dari Society 5.0 itu adalah kehidupan masyarakat di mana teknologi dan aktivitas manusia diintegrasikan. Jadi, teknologi ini digunakan untuk mempermudah berbagai bidang kehidupan, salah satunya pendidikan. Nah, pada era ini tuh teknologi seperti internet, artificial intelligence atau AI, big data, kemudian internet of things itu digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Tapi yang paling utama itu manusia tetap menjadi pusat utamanya, sehingga moral dan kreativitas itu tetap diperlukan. Oke, berarti teknologi itu bukan untuk menggantikan manusia, tetapi membantu manusia. Iya benar. Misalnya itu kayak dalam bidang pendidikan, itu internet teknologi digunakan untuk mempermudah proses belajar agar lebih efektif, efisien, dan juga mudah diakses. Nah, benar. Selain itu, Society 5.0 ini juga menuntut siswa ini untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu bekerja sama, dan juga memanfaatkan teknologi secara bijak. Oke, sekarang kan kita tahu nih teknologi yang paling digunakan dalam pendidikan itu ada AI. Jadi sebenarnya manfaatnya itu apa sih? Nah, AI ini tuh bisa membantu memahami materi pembelajaran atau beberapa materi yang belum dia pahami. Nah, AI ini bisa memberikan penjelasan tambahan beserta bahasannya yang lebih disederhanakan. Nah, selain itu AI ini bisa membantu mencari referensi, merangkum materi pembelajaran, dan juga memberikan contoh soal beserta jawabannya. Jadi AI itu bisa menjadi pendukung belajar. Iya, selama digunakan dengan benar. Saya juga setuju. AI itu dapat membantu pembelajaran menjadi lebih personal. Nah, misalnya itu siswa bisa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Dan selain itu, AI juga dapat membantu guru dalam menyusun soal, mengevaluasi pembelajaran, dan mengelola proses belajar agar lebih efisien. Oh, jadi misalnya nih, ada seorang siswa yang mendapat tugas esai dari guru, lalu seluruh isi tugasnya itu menggunakan ChatGPT. Menurut saudara sekalian, itu termasuk curang atau enggak? Sebenarnya pada dasarnya iya, karena siswa itu tidak benar-benar melalui proses belajar. Mereka cuman menyalin jawaban instan tanpa memahami isi tugasnya. Nah, benar, AI itu seharusnya menjadi alat bantu belajar, bukan menjadikan seluruh usaha siswa tersebut. Jadi kalau misalnya si siswa ini hanya menyalin AI-nya itu tanpa berpikir, jadinya itu tugasnya itu tidak lagi mencerminkan kemampuan si pribadinya tersebut. Tapi ada juga yang berpendapat kalau menggunakan AI itu sama dengan menggunakan Google. Nah, menurut saudara Maranatha sendiri bagaimana? Nah, kalau menurut saya sih ada perbedaannya ya, karena kan Google itu hanya membantu mencari sumber informasi. Nah, sedangkan AI itu bisa langsung memberikan jawabannya secara lengkap. Nah, jadi AI itu bisa digunakan untuk mencari ide, memahami materi, atau membantu memperbaiki tulisan. Nah, itu masih hal wajar. Nah, tapi kalau semua di pekerjaan itu langsung semua dikerjakan oleh AI dan siswa itu hanya menyalin hasilnya, itu sudah termasuk penggunaan yang tidak etis. Oke, berarti bisa dibilang yang menentukan itu teknologinya, bukan cara penggunaannya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan saudara sekalian sudah menyebutkan manfaat penggunaan AI. Tetapi di balik manfaat itu pasti ada kan risiko apabila tidak menggunakan teknologi.
Menurut saudara sekalian, apa saja sih risiko penggunaan AI dalam pendidikan? Salah satunya sih menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa ya. Jadi karena si siswa tersebut telah mendapatkan jawaban instan yang terlalu sering gitu, jadinya siswa tersebut malas menganalisis dan malas mengusahakan sendiri. Juga kalau misalnya kita menggunakan AI secara berlebihan itu akan menimbulkan ketergantungan. Jadi siswa itu dia bakal nggak percaya diri lagi sama dirinya sendiri. Iya, dan juga kita harus berhati-hati karena informasi dari AI itu tidak sepenuhnya akurat. AI bisa saja memberikan informasi yang kurang lengkap atau mungkin tidak sesuai dengan fakta nyata. Jadi pengguna itu sebaiknya memeriksa kembali informasi yang diberikan oleh AI tersebut. Nah, manfaat dan risiko penggunaan AI berarti penggunaan AI ini kan harus disertai dengan tanggung jawab. Menurut saudara sekalian, etika penggunaan AI yang baik itu apa aja? Jadi menurut saya AI itu sebaiknya digunakan untuk membantu memahami materi, bukan untuk mengerjakan semuanya secara instan. Dan itu kita juga harus bijak dan kritis dalam menggunakan AI karena informasi yang diberikan itu belum sepenuhnya benar. Oke, jadi intinya penggunaan AI yang baik adalah ketika teknologi itu membantu proses belajar, tetapi penggunaannya tetap aktif, berpikir dan bertanggung jawab atas hasil belajar. Oke, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa AI memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan. AI dapat membantu proses belajar menjadi lebih cepat, efektif, dan fleksibel. Namun penggunaan AI juga harus disertai dengan tanggung jawab dan etika. Jika digunakan secara berlebihan atau tanpa pemahaman, AI dapat menimbulkan ketergantungan, plagiarisme, dan menurunkan kemampuan berpikir kritis. Jadi, apakah menggunakan AI untuk mengerjakan tugas termasuk curang? Jawabannya tergantung pada cara penggunaannya. Jika AI digunakan sebagai alat bantu belajar, maka itu masih dapat diterima. Tetapi jika seluruh tugas dikerjakan AI tanpa usaha pribadi, maka hal tersebut termasuk tindakan yang tidak etis. Baik teman-teman, inilah pembahasan podcast edukasi dari kelompok 8 mengenai bijak menggunakan AI di era digital. Terima kasih kepada narasumber Yasmin, Farhaini, dan Maranatha yang sudah berdiskusi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.